Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian tetap semangat belajar walaupun belajar dari rumah. Baiklah, pelajaran kita hari ini yaitu tentang perkembangbiakan makhluk hidup. Sebenarnya ada 3 yang perlu kita ketahui, yaitu perkembangbiakan tumbuhan, perkembangbiakan hewan, dan yang ketiga itu perkembangbiakan manusia. Namun yang perkembangbiakan manusia akan kita bahas pada pertemuan berikutnya di tema berikutnya. Baiklah, mari kita menuju ke perkembangbiakan tumbuhan dulu. Kita lihat ke peta konsepnya. Namun sebelum itu, kalian harus tahu apa itu perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan itu sama saja dengan reproduksi. Jadi kalau saya nanti mengatakan reproduksi, itu artinya sama dengan perkembangbiakan. Perkembangbiakan itu sama juga artinya dengan bertambah banyak. Jadi pembentukan individu baru. Nah, itu adalah perkembangbiakan. Sekarang kita lihat ke peta konsepnya. Perkembangbiakan tumbuhan itu pada dasarnya bisa terjadi secara 2 hal, yaitu secara vegetatif dan secara generatif. Vegetatif artinya untuk membentuk individu baru, dia tidak memerlukan adanya sel kelamin. Jadi dia bisa menghasilkan anak baru, individu baru dengan caranya sendiri. Ada yang secara alami, ada yang secara buatan. Kalau generatif, dia membutuhkan sel kelamin jantan atau betina untuk membentuk individu baru. Kalau tidak ada salah satu dari keduanya, maka tidak akan terjadi yang namanya pembentukan individu baru. Nah, sekarang kita ke vegetatif dulu. Reproduksi vegetatif adalah terjadinya individu baru tanpa didahului adanya peleburan 2 sel kelamin. Seperti yang saya katakan tadi, vegetatif dia tidak membutuhkan sel kelamin. Vegetatif itu bisa terjadi secara alami, contohnya seperti ini. Ini ada secara pembelahan sel, fragmentasi, pembentukan tunas, tunas adventif, pembentukan spora, rizoma, stolon, umbi batang, umbi lapis, umbi akar. Ini semua adalah perkembangbiakan secara alami vegetatif. Sekarang kita bahas satu persatu. Kita ke pembelahan sel. Tumbuhan itu ada yang bisa menghasilkan individu baru dengan cara membelah tubuhnya sendiri. Misalnya pada bakteri dan alga yang bersel satu. Contohnya chlorella. Nah, ini jadi dia untuk membentuk individu baru, dia membelah tubuhnya sendiri. Ada juga yang secara fragmentasi. Fragmentasi artinya awalnya satu, kemudian tubuhnya dipotong-potong seperti ini. Dipotong-potong akhirnya utuh lagi menjadi 2. Ini dipotong 3, ternyata utuh lagi menjadi 3. Nah, ini contohnya fragmentasi. Ada lagi. Sekarang kita ke pembentukan tunas. Ada tumbuhan itu yang bisa menghasilkan individu baru dengan membentuk tunas. Contohnya di sini adalah rumput, pisang. Pisang itu kan dia bisa memperbanyak dirinya sendiri dengan cara muncul tunas di dekat induknya. Akhirnya semakin banyak membentuk sebuah koloni atau kelompok. Jadi itu adalah hasil dari tunas yang diperbanyak oleh dirinya sendiri. Selanjutnya kita ke tunas adventif. Tunas adventif biasanya terjadi di cocor bebek. Jadi tunas yang tidak tumbuh pada ketiak daun atau ujung batang, tetapi tumbuhnya pada bagian tanaman yang biasanya tidak bertunas, misalnya pada akar atau pada daun. Ini bisa kalian lihat. Ini di samping-samping daunnya, ini ada individu baru. Jadi ini bukan hiasan anak-anak, ini adalah individu baru. Ini lama-lama menjadi besar, akhirnya menjadi individu baru. Contohnya di cocor bebek. Kalian bisa mengamati di sekitar rumah kalian. Kalau mempunyai cocor bebek, coba kalian amati di bagian-bagian daunnya. Biasanya ada tunas-tunas adventif seperti ini.
Selanjutnya pembentukan spora. Spora ini biasanya terjadi pada jamur, lumut, dan paku. Ada juga rizoma. Rizoma ini pun juga gitu, lengkuas, kunyit, dan sebagainya. Dia bisa menjadi banyak tanpa adanya sel kelamin jantan, peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Jadi dia bisa banyak dengan cara batangnya tumbuh mendatar di dalam tanah dan membengkak karena berisi cadangan makanan. Jadi dia bertambah banyak di dalam tanah. Selanjutnya ada stolon. Ini biasanya terjadi pada stroberi. Ada juga umbi batang. Umbi batang maksudnya batangnya di dalam tanah yang berubah fungsi menjadi tempat cadangan makanan. Jadi ini wortel ini bertambah banyak karena isinya adalah cadangan makanan. Jadi dia memperbanyak dirinya sendiri secara alami. Ada juga umbi lapis. Ini terjadi di bawang merah dan bawang putih. Umbi akar contohnya singkong. Ini hampir mirip dengan rizoma, umbi batang, dan sebagainya. Namun kalau umbi akar ini yang membengkak adalah pangkal akarnya. Kalau tadi kan ada batangnya. Kalau yang sebelumnya ini dilapis ketiak daunnya. Kalau ini di batangnya. Kalau yang singkong ini tadi itu di bagian ujung pangkal akarnya. Sekarang ada yang vegetatif buatan. Jadi selain cara-cara alami tadi, sebenarnya manusia bisa memperbanyak tumbuhan dengan cara vegetatif buatan. Contohnya mencangkok. Misalnya kamu punya pohon mangga yang buahnya manis, besar-besar, warnanya kuning dan sangat lebat. Nah, kamu bisa memperbanyak pohon tersebut dengan cara mencangkok, menempel, dan sebagainya. Tapi tidak semua tumbuhan bisa diperbanyak dengan semua cara ini. Contohnya mencangkok. Ini biasanya terjadi pada tumbuhan yang mempunyai kambium saja. Contohnya mangga, jeruk. Nah, dia bisa diperbanyak dengan cara dicangkok. Contohnya merunduk. Mangga tidak bisa diperbanyak, direproduksi lagi dengan cara merunduk. Seperti yang saya katakan tadi, tidak semua tumbuhan bisa diperbanyak dengan keenam cara ini. Ini contoh ada menyambung. Menyambung artinya membentuk individu baru untuk reproduksi individu baru dengan cara menyambungkan antara tunas satu dengan tunas yang lainnya, mata tunas satu, mata tunas yang lain. Ada juga stek. Kalau stek ini yang paling mudah, anak-anak. Kamu memotong batangnya saja, ditanam, selesai dia akan tumbuh dengan sendirinya. Ini biasanya terjadi pada mawar. Terus lagi cocor bebek. Nah, itu bisa diperbanyak, diproduksi lagi dengan cara stek. Ini tadi sudah saya jelaskan satu-satu. Untuk mengetahui lebih lanjut, kalian bisa baca di sini. Sekarang kita membahas yang generatif. Generatif adalah reproduksi pada makhluk hidup yang didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Melihat ini artinya harus ada sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Apa itu? Nah, ini peta konsepnya. Reproduksi generatif, alat yang digunakan untuk terjadinya peleburan ternyata adalah bunga. Kalau tidak ada bunga, maka dia kesulitan untuk melakukan reproduksi generatif. Kenapa harus bunga? Karena di dalam bunga itu ada yang namanya putik dan benang sari. Nah, dialah yang disebut sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Kalau benang sari itu nama lainnya sel kelamin jantan. Kalau putik sel kelamin betina. Itu adalah alat perkembangbiakannya. Kalau keduanya ini bertemu, maka dia akan melebur menjadi satu dan menghasilkan individu baru. Nah, itu proses regeneratif.
reproduksi secara generatif. Nah, kita lihat di sini ada bagian-bagian bunga. Seperti yang saya katakan tadi, alat untuk reproduksi atau perkembangbiakan itu terletak di dalam bunga. Kenapa bunga? Karena di dalam bunga ada yang namanya benang sari dan putik. Kalau kalian pengen detail, ini adalah contoh bunga sempurna, anak-anak. Kenapa bunga sempurna? Karena dia mempunyai keduanya. Ada putik, ada benang sari, ada mahkota, dan ini disebut sebagai bunga sempurna karena lengkap sekali. Ini adalah contoh bunga sepatu. Kalau benang sari, serbuk sari di sini kan mengandung serbuk sari. Kalau serbuk sari jatuh ke kepala putik, maka terjadilah individu baru. Peleburan dulu, peleburnya di dalam sini, akhirnya menghasilkan individu baru. Kita lihat bagian-bagian bunga, tadi sudah jelas. Alat perkembangbiakan inilah zoomnya, atau kalau diperbesar yang namanya putik itu seperti ini. Ini adalah benang sarinya. Yang berperan itu adalah serbuk sarinya. Ini yang berperan untuk menempel ke kepala putik. Penyerbukan adalah peristiwa menempelnya serbuk sari di atas kepala putik. Ya, ingat ya, serbuk sari. Jadi yang menempel itu adalah serbuk sarinya. Berdasarkan faktor sampainya serbuk sari ke kepala putik, itu ada beberapa jenis-jenis penyerbukan. Biasanya ada tumbuhan itu yang untuk menghasilkan individu baru. Untuk terjadinya penyerbukan, dia dibantu oleh angin. Jadi bagaimana caranya serbuk sari ini bisa sampai ke kepala putik yang lain? Biasanya serbuk sari ini akan diterbangkan oleh angin dan menempel di putik bunga lainnya, akhirnya terjadilah pembuahan. Ada juga yang dibantu oleh air. Jadi serbuk sarinya dibantu oleh air supaya sampai ke kepala putik. Ada juga yang dibantu oleh hewan. Contohnya adalah kupu-kupu. Nah, biasanya kupu-kupu kan hinggap di bunga. Di kakinya itu akan tertempel serbuk sari. Kalau kupu-kupu ini tadi hinggap di bunga lainnya dan serbuk sarinya nempel di putik bunga lainnya, maka terjadilah penyerbukan. Nah, caranya seperti itu, Nana. Ada juga yang dibantu oleh manusia. Jadi ada bunga itu yang dia tidak bisa mencari putik atau mencari benang sari yang lainnya tanpa dibantu oleh manusia. Nah, kita akan bahas satu-satu. Anemogami ini dibantu oleh angin. Ini contohnya ada di padi. Jadi padi itu kalau tidak ada angin, maka dia kesulitan untuk memperbanyak dirinya sendiri. Karena dengan adanya angin, maka serbuk sarinya ini bisa jatuh ke putik. Selanjutnya yaitu dibantu oleh hewan. Seperti yang saya ceritakan tadi, bukan hanya kupu-kupu ya, ternyata ada burung, ada serangga, ada kelelawar. Antropogami ini yang saya ceritakan tadi harus dibantu oleh manusia karena dia tidak bisa melakukannya sendiri. Ini contohnya adalah di pohon vanili. Ini dibantu oleh air. Nah, berdasarkan asal serbuk sarinya, dia dibedakan menjadi penyerbukan sendiri, tetangga, silang, dan bastar. Sendiri artinya serbuk sari berasal dari bunga itu sendiri. Kalau tetangga, serbuk sarinya berasal dari bunga lain. Contohnya, pohon jeruknya di sini, pohon jeruk satunya di sini. Maka kalau serbuk sarinya diterbangkan oleh angin jatuh ke pohon satu, maka itu disebut penyerbukan tetangga. Kalau penyerbukan silang, serbuk sarinya berasal dari bunga pohon lain yang sejenis. Kalau bastar berasal dari bunga pohon lain dan berbeda jenis. Ini adalah penyerbukan bastar. Sekarang kita ke perkembangbiakan hewan.
perkembangbiakan hewan ini juga hampir sama dengan tumbuhan anak-anak. Jadi ada yang generatif, ada yang vegetatif, ada yang kawin, ada yang tidak kawin. Hewan pun juga bisa menghasilkan individu baru dengan cara vegetatif anak-anak, dengan cara tunas, membelah diri, dan fragmentasi. Ini hampir mirip dengan tumbuhan. Sekarang kita yang generatif. Generatif seperti tumbuhan tadi membutuhkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Ini harus dipahami dulu peta konsepnya anak, karena ini yang penting. Kalau kalian mengetahui, memahami peta konsep ini, maka kalian sudah mengerti apa itu perkembangbiakan hewan. Generatif itu pun pembuahan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina itu ada yang di luar dan ada yang di dalam. Jadi bertemunya sel kelamin jantan dan betina itu di luar tubuh induknya atau di dalam tubuh induknya. Contohnya seperti ini. Kata ini pembuahannya terjadi di luar tubuh induknya. Jadi kata itu mengeluarkan ovumnya, sel kelamin betinanya itu di luar. Lalu sel kelamin jantannya dia akan membuahi di luar juga. Sama dengan ikan. Sekarang yang pembuahannya di dalam. Jadi sel kelamin jantan dan sel kelamin betina itu bisa menghasilkan individu baru kalau terjadinya peleburan sel kelamin jantan dan betina itu di dalam tubuh induknya. Contohnya ya hewan ini ada unggas, reptil, dan mamalia. Ada yang ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Ini semuanya adalah secara generatif. Ini kalian sudah tahu. Ini contoh yang ovipar. Jadi dia bertelur dulu, baru dia bisa menghasilkan individu baru. Ada yang langsung melahirkan. Nah, ini contohnya. Ada yang ovovivipar anak-anak, ada yang bertelur dan ada yang melahirkan. Contohnya ular itu ada yang dia bertelur untuk menghasilkan individu baru, ada yang langsung melahirkan. Sekarang yang vegetatif. Jadi hewan itu bisa menghasilkan individu baru dengan cara vegetatif, yaitu dengan cara tunas, membelah diri, dan fragmentasi. Contohnya adalah sebagai berikut. Ini adalah hidra. Hidra ini adalah hewan ya anak-anak. Dia menghasilkan individu baru dengan cara bertunas, sama seperti yang saya contohkan di tumbuhan tadi. Ini adalah tunasnya, muncul tunas baru, akhirnya menjadi individu baru dan ini lepas. Kalau tadi bertunas dan membentuk sebuah koloni banyak, kalau ini dia akan lepas. Nah, ini contohnya adalah anemon. Anemon laut. Anemon laut bukan yang ikannya ya. Jadi anemon itu yang ada di belakangnya ini. Ini adalah hewan anak-anak. Kalau yang kamu katakan rumput laut, seperti rumput laut, ini adalah hewan. Jadi itu namanya anemon. Dia bisa memperbanyak dirinya sendiri dengan cara tunas. Membelah diri, kalau ini adalah contoh. Di hewan ini ada amuba. Jadi awalnya satu, dia akhirnya membelah, akhirnya membentuk individu baru. Fragmentasi ini adalah cacing anak-anak. Ini contohnya cacing planaria. Jadi seperti tadi, tubuhnya dipotong-potong, dibelah jadi dua, akhirnya jadi belahan tadi menjadi dua individu baru. Kalau dipotong seperti ini, maka dia akan menjadi individu baru 3 juga. Nah, ini ada tugas. Apa itu platypus? Hewan apakah ini? Apa keistimewaan hewan berikut? Nah, kamu coba cari dan kamu jawab apa itu platypus. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.